Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Karena komentator yang gaduh. Aduh, hari ini kita berduka saudara-saudara, saudara-saudara. Bayangin, semalam itu hari Sabtu malam itu, malam Minggu. Sebuah tragedi terjadi di sepak bola Indonesia. 130 orang, lebih mungkin. Nah, ada versi yang bilang 153 orang meninggal supporter Arema FC setelah pertandingan melawan Persebaya. Ini menjadi tragedi sepak bola paling buruk kedua di dunia setelah tragedi di Guatemala. Guatemala atau mana ya? Itulah dia. Nanti akan kita bahas ini. Kita otomatis tentu saja komentator gadungan mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga ini menjadi tragedi terakhir, menjadi kerusuhan terakhir di sepak bola dimanapun di seluruh dunia. Jadi begini saudara-saudara, kerusuhan itu terjadi saat pertandingan sudah selesai. Jadi begitu kan pertandingan ya derby Persebaya Arema Persebaya Persebaya Arema itu selalu panas. Derby Jawa Timur. Dua kota terbesar di Jawa Timur. Ya, gengsi lah begitu mereka bilang. Itu udah dari turun temurun tradisinya begitu. Selalu ribut. Nah, semalam itu kebetulan Persebaya menang. Menang 3-2. Jadi sempat unggul dulu, terus disamakan Arema jadi 2-2. Nah, babak kedua 3-2. Ya, permainan tuh normal, sport biasa lah. Wasit juga baik-baik aja, nggak ada yang aneh-aneh. Pemain juga main sportif, mereka main bola nggak mau berkelahi. Nah, setelah pertandingan itu, supporter pada masuk ke lapangan. Pemain Persebaya lari, masuk ke ruang ganti. Mereka diamankan sama petugas di ruang ganti. Nah, supporter masuk berbuat kerusuhan di sana. Lah, otomatis petugas keamanan sebagai yang bertanggung jawab keamanan situ bertindak kan, mereka ya menghalau lah, itu udah prosedur 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 normal. Terus lepaslah itu gas air mata. Nah, untuk menghalau ya itu gas air mata ya prosedur di mana-mana di kerusuhan di seluruh dunia itu begitu, gas air mata. Nah, dari gas air mata itu kan orang panik, mereka nggak tahu kalau gas itu pedih, di mata pedih, baunya nggak enak, ya larilah mereka di tribun pada berjubelan berebut keluar pintu. Sementara kok kita tahu sendiri lah itu stadion Kanjuruhan tuh pintunya nggak banyak gitu, padahal tuh stadion besar 30.000 mungkin, sekitar 30 ribuan orang ada di situ saya rasa itu. Nah, berdesak-desakan meninggal ya, meninggalnya kebanyakan udah pasti terhimpit berdesak-desakan. Ini benar-benar aduh memilukan saudara-saudara, ini nggak sepadan lah nyawa manusia dengan sepak bola. Kalau bisa menghidupkan kembali para korban, lebih baik nggak ada sepak bola. Ngapain capek-capek ada sepak bola? Kemarin waktu pandemi minta digelar, minta ada penonton, pemerintah disalahin, bilang apa, konspirasi lah apalah bla 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 prek. Setelah diizinkan pertandingan ada penonton, begitu kelakuannya supporter. Jadi maunya apa? Ya saya rasa petugas nggak, ya mau dia hanya menjalankan tugas lah, prosedur begini. Ada yang sebagian bilang, loh standar FIFA nggak boleh ada gas air mata. Tapi kan begini saudara-saudara, FIFA itu hanya punya wewenang di pertandingan, jalannya pertandingan. Di lingkaran sekitar pertandingan itu ya berlaku hukum hukum negara itu. Masa ada copet di situ
dihukum FIFA kan nggak mungkin. Nah, ada copet ya hukum polisi gitu loh. Nah, apakah penggunaan gas air mata ini berlebihan apa tidak? Ya itu nanti kita tunggu aja penyelidikan dari petugas dari aparat dari Kapolri kan Pak Jokowi udah memerintahkan PSSI, Menpora, terus Polri untuk melakukan penyelidikan secara lengkap. Nah, dicarilah itu pasti ketemu prosedur yang dilanggar yang mana, siapa yang salah, pemicunya seperti apa, kerusuhannya, kesalahannya siapa. Nah, itu akan dicari penyelesaiannya. Nah, itu. Tapi ya gimana ya itu tetap aja itu nggak sebanding lah. Komentator gadungan tuh lemes jadinya lihat itu tahu ada kejadian kayak gitu. Bayangin, sia-sia saudara-saudara, nggak ada gunanya. Orang meninggal hanya karena nonton bola. Bola itu sepak bola olahraga itu pemersatu. Alat pemersatu bangsa, menyatukan manusia, semua tidak peduli latar belakangmu apa, sukumu apa, kamu kaya, kamu miskin, kamu agamamu apa, nggak peduli, kamu laki perempuan nggak peduli. Sepak bola itu menyatukan, seharusnya bukan justru memakan korban mati. Jadi buat apa sih? Bangganya di mana coba? Anda main bola terus mukulin orang, mukulin rival Anda, gengsi, gengsi kayak macam apa yang Anda cari kalau modelnya begitu supporter kisruh, risuh, rusuh, rusuh. Nah, begini saudara-saudara, saya mau cerita. Jadi tragedi di Kanjuruhan itu yang korbannya 100 berapa ya? Simpang siur soalnya. Ada yang bilang 127, ada yang bilang 135, ada yang bilang 150 berapa, ada yang bilang 170. Mungkin mungkin bisa banyak lah itu. 170-an mungkin lebih lah itu. Nah, itu dalam sejarah kerusuhan sepak bola di dunia itu menjadi jumlah korban terbanyak kedua di kerusuhan tragedi di stadion itu. Yang pertama itu terjadi tahun 1964 waktu eh, tim nasional Peru melawan tim nasional Argentina di Stadion Nasional Peru di Lima. Itu waktu itu jadi supporter tuh nggak terima sama keputusan wasit. Jadi wasit wasit ya biasalah gol atau apa gitu. Terus supporter tuh turun ke lapangan ngamuk supporternya Peru ya persis kayak di Kanjuruhan itu. Supporternya Arema kan ngamuk tuh. Dia turun juga. Polisi menghalau dengan ya biasalah gas air mata itu kan di seluruh dunia begitu. Gas air mata terus itu menyebabkan hampir mirip kayak kepanikan eh, kepanikan orang-orang panik terus pada ya mati meninggal terinjak-injak apa sesak napas gitu. Terus ada lagi di Ghana. Di Ghana itu di waktu pertandingan liga mereka Liga Premier Ghana itu tahun 2001 126 orang meninggal. Itu Asante Katoko waktu itu tandang ke Heart of Oak Oak Accra Heart of Oak itu 100 itu sama nggak terima keputusan wasit dia ngelemparin lemparin botol ngelemparin batu ngelemparin apa ke lapangan terus polisi bereaksi dibubarin dikendalikan ditembak gas air mata bubar panik pada terinjak-injak pada berebut keluar ya karena gas air mata itu pedih saudara. Terus ada lagi di Guatemala. Guatemala itu waktu pertandingan kualifikasi Piala Dunia 1998 zona CONCACAF. Guatemala lawan Costa Rica. Nah ini kalau yang ini bukan karena gas air mata, tapi karena jadi stadion itu kapasitas ya 40 ribu lah, 40 ribu. Terus penonton yang datang 50 sampai 60 ribu orang bersak-sakan dari tribun atas padahal jatuh kan durut sampai ke bawah meninggal 80 berapa orang itu meninggal. Terus ada lagi di Nepal. Di Nepal itu tahun 1988 itu pertandingan antara apa gitulah pertandingan internasional liga klub antar mungkin persahabatan terus antar
persahabatan di Nepal itu 93 meninggal. Itu penyebabnya penyebabnya adalah jadi tiba-tiba ada hujan es. Badai itu hujan es itu kan di sana daerah pegunungan ya. Ya es orang panik berlarian tabrakan bersak-sakan panik. Terus ada lagi yang kalau saudara ingat tuh yang paling di Mesir itu ada Port Said. Port Said Port Said Port Said itu tragedi Port Said itu juga korbannya banyak itu itu ada banyak lah 70 lebih 70 70 lebih itu Al Masri lawan Al Ahli. Pertandingan itu rusuh dia, jadi supporternya Al Masri nyerang ke tribunnya yang diisi supporternya Al Ahli. Nah, polisi seharusnya bertindak untuk membubarkan massa itu, tapi enggak, polisinya malah pintunya kunci, jadi banyak supporter Ahli terjebak. Ya itu kenapa bisa terjadi, karena ada motif politik. Jadi kalau sudah ingat waktu tahun 2012 ya, 2012 2011 itu kan Mesir kan sedang revolusi tuh. Jadi Al Ahli ini salah satu aktif politik aktif mereka adalah supporternya itu yang paling gencar membuat melengsarkan Presiden Hosni Mubarak pada waktu. Nah, Port Said Al Masri di Port Said ini klubnya adalah pendukungnya Presiden Hosni Mubarak. Jadi ya itu tragedi. Itu beberapa tragedi yang ya benar-benar seharusnya nggak perlu terjadi lah. Kalau di sepak bola ngapain sih gitu terjadi. Nah, saudara-saudara, yang menarik adalah begini saudara-saudara. Kenapa perilaku supporter Indonesia itu barbar? Ya oknum lah, oknum tapi banyak gitu. Kenapa mereka bisa melakukan itu gitu loh. Kalau sudah ingat kemarin itu waktu pandemi kan nggak boleh pertandingan kan, wah mereka ribut minta tribun lah apalah, bikin posting di sosial media lah apalah, pemerintah disalah-salahin, dikira apalah konspirasi apa segala macam. Nah setelah pertandingan digelar rusuh, dan ini bukan rusuh pertama. Kalau sudah ingat kemarin di Liga 2 PSPS Pekanbaru bakaran juga. Terus di mana lagi, Bekasi City lawan PSIM juga ribut supporternya. Terus yang sebelum ini Persebaya supporternya ngamuk di Delta Sidoarjo, rusuh kan, ngamuk. Terus apalagi yang waktu Piala Presiden itu yang meninggal terinjak-injak di Gelora Bandung Lautan Api juga itu jadi itu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi begini, apa ya, kalau menurut saya itu tabiat supporter Indonesia ini terlalu apa ya, kalau menurut saya nih, mohon maaf nih, berlebihan. Kalau bisa dibilang ya lebay, boleh dibilang lebay. Kenapa mereka itu hanya itu gengsi? Apa sih gengsi? Jadi banyak banyak supporter di Indonesia itu merasa klubnya seperti Real Madrid. Mereka merasa klubnya seperti Barcelona, klubnya seperti Manchester United, klubnya seperti apalagi Bayern Munchen, klubnya seperti timnya seperti Brazil, seperti Jerman, seperti Argentina, seperti Belanda, seperti apalah itu, klub-klub tim-tim kelas dunia itu. Mereka tidak mengharamkan kekalahan gitu loh. Jadi bagi mereka kalah nggak boleh loh. Ini kan sepak bola saudara-saudara. Sepak bola itu ya ada menang ada kalah. Nggak bisa Anda mengklaim harus menang tuh, nggak bisa. Akibatnya apa? Gengsi mereka tinggi. Wah, merasa saya kan tradisi ini tradisional, ini kita punya tradisi begini belum. Hello, tradisi buat apa? Kamu ngapain mikir masa lalu? Lihat masa depan. Masa lalu itu jadikan batu pijakan untuk melangkah masa depan. Masa lalumu hebat, tapi kalau masa depanmu suram buat apa? Jadi begini, Presiden klub Persebaya Asrul Anand itu kan baru saja mundur tuh. Beliau itu sempat bilang tuh, jadi klub di Indonesia ini terbebani oleh masa lalu, oleh supporternya. Itu membuat dia tidak maju. Justru klub-klub yang pendatang baru yang dibilang
cloningan itu, yang nggak punya kota, nggak punya supporter, itu bakal maju. Kenapa? Karena mereka pikirannya ke depan. Mereka benar-benar membangun sepak bola dengan manajemen yang benar. Kalau di klub-klub yang besar itu kan tidak. Kalah 2, 3, 4 kali, out. Robert Albert out. Siapa lagi? Aji Santoso out. Almeida out. Siapa lagi out, out, out. Kalau sedikit-dikit out, sepak bola itu proses, bukan instan. Jose Mourinho pun main di Indonesia, melatih di Indonesia dua pertandingan kalah juga bakal dipecat. Itu loh. Jadi maunya instan karena mereka merasa bahwa ini adalah gengsi gitu loh. Wow, gengsi per daerah ke daerah. Waduh. Sepak bola itu bukan begitu. Sepak bola menyatukan. Selain masalah gengsi, porter yang punya gengsi tinggi juga, jangan lupa saudara-saudara, jadwal pertandingan malam itu juga punya pengaruh. Anda bayangin jam 20.30 setengah 9, selesai jam berapa tuh? 2 jam. Semakin pertandingan malam, emosi masa itu gampang tersulut. Dan petugas kepolisian akan semakin kesulitan untuk mengendalikan massa jika terjadi sesuatu. Kenapa Anda gak main jam setengah 4? Dulu itu main setengah 4. Memang main setengah 4, jam 4 itu tetap ada rusuh, tapi setidaknya aparat masih bisa punya pandangan, punya penilaian yang jernih terhadap kondisi gitu loh. Kalau dia malam, petugas kan juga udah kerja dari pagi, capek, dia lembur. Mereka juga manusia, punya masalah di rumah, punya emosi yang gak terbatas. Jadi kalau lepas kontrol ya normal. Supporter juga, kalau dia semakin malam, dia panik. Gimana nih nanti pulangnya? Ada angkutan enggak? Gitu loh. Jangan samakan Indonesia dengan Eropa. Eropa pertandingan malam jam 11 malam nggak masalah karena transportasi mereka 24 jam, kereta bawah tanah ada di mana-mana gitu loh. Kalau di kita semua stadion di pinggir kota, nggak bisa pulang. Nah, dan yang jelas itu secara psikologi nggak bagus pertandingan malam. Jadi itu harus dievaluasi lah. Jadi supporter juga harus introspeksi diri. Kenapa kami begini? Kenapa kami senang sekali melestarikan rivalitas? Rivalitas yang apa sih kalian tuh? Rivalitas nggak dapat apa-apa. Terus buat operator liga, buat PSSI, cobalah nggak usah main malam, mainlah sore. Main ya maksimal itu kalau malam setengah 7 lah, atau jam 7 itu udah maksimal. Jam 9 udah selesai, orang udah bisa pulang. Itu loh. Cobalah itu jadikan Jadi semoga ya saudara-saudara, tragedi di Kanjuruhan ini dijadikan pelajaran berharga benar-benar buat PSSI. Jadi sistemnya itu diperbaiki, sistem keamanan, jadwal dan lain-lain itu. Penonton tirulah di Inggris itu, mereka berhasil menangani hooligan Inggris tuh, buasnya minta ampun, ternyata bisa itu bisa jadikan contoh saudara-saudara. Jangan tiru di Argentina, jangan tiru di Brasil, sampai sekarang masih kisruh terus kalau main bola bawa pistol gitu. Ya begitulah saudara-saudara, kita sudah membahas panjang lebar tentang kerusuhan di Kanjuruhan. Makanya ini hari ini komentator Gadungan pakai baju putih sama topi hitam nih, simbol duka. Ini udah nggak bener kayak gini saudara-saudara. Sepak bola itu ya milik semua orang bisa datang ke stadion, nonton, pulang. Kalau perlu supporter tuh nggak usah dipisah, campur jadi satu, nonton bareng, duduk ngopi bareng, begitu. Jadi supaya sepak bola itu benar-benar humanis lah. Kayak di Inggris itu udah diterapkan di Liga Champion, di Piala Dunia, di Piala Eropa gitulah, di negara-negara beradab. Ya, begitu aja saudara-saudara ya. Kita udah ngomong panjang lebar. Kalau ada salah-salah mohon maaf, kalau benar ya memang itu benar. Dan komentator Gadungan sekali lagi mengucapkan duka cita
sedalam-dalamnya atas tragedi yang terjadi di Kanjuruhan. Semoga keluarga korban di keluarga yang ditinggalkan mendapat ketabahan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa like, share. Salam olahraga. Merdeka.